El Shaarawy kembali ke wingback. Kembalinya Romelu Lukaku dan Paulo Dybala ke starting si Roma, El Shaarawy bisa kembali bermain di sayap. Seperti terungkap dalam La Gazzetta dello Sport edisi hari ini, Stefan El Shaarawy nyatanya bisa menggantikan Spinazzola dan Zalewski di sayap kiri. Mourinho saat ini sedang mempertimbangkan hal ini sebagai opsi untuk meningkatkan jangkauan ofensif Roma karena Giallorossi kesulitan menciptakan peluang dalam pertandingan terakhir. Tak ada masalah di proyek Stadion AS Roma. Roberto Gualtieri, wali kota Roma. Tidak ada surat dari poliklinik yang menyatakan, daerah itu milik mereka. Area yang telah kami identifikasi untuk stadion tersedia untuk Roma, dan oleh karena itu tidak ada campur tangan antara pertanyaan tentang lokasi rumah sakit baru dengan stadion tersebut. Jadi itu kesalahan, kehilafan dari pihak yang menulis artikel ini karena untung masalah ini tidak ada. Roma mengatakan mereka berencana untuk mempresentasikan proyek akhir sekitar akhir tahun ini, jadi kami terus bergerak maju. Lukaku starter vs Empoli. Menurut La Repubblica, Lukaku dipastikan menjadi starter melawan Empoli dengan bermitra bersama Paulo Dybala yang baru saja menyelesaikan pemulihannya. Jose Mourinho mengandalkan Lukaku untuk mengangkat Giallorossi dan memimpin mereka meraih kemenangan pertama mereka di musim baru setelah hanya mengumpulkan poin dalam 3 pertandingan Serie A. Tahun depan, Totti kembali ke AS Roma. Mourinho menginginkan saya di Roma. Saya kira begitu, itu yang dia katakan, kata Totti kepada ForzaRoma.info di acara Padel Award mengomentari isu yang berkembang. Dia bilang begitu, jadi mari kita tunggu dan lihat. Dalam sebuah wawancara dengan calciomercato.it di acara yang sama, ketika ditanya tentang masa depannya, Totti menjawab, Roma. Saya pikir saya mungkin akan kembali ke Roma tahun depan. Roma bisa mengejutkan musim ini. Luka Toni. Lukaku membawa banyak antusiasme. Roma tidak memulai dengan baik, tapi saya menyukai tim yang mereka miliki. Di depannya dia punya Lukaku dan Dybala, yang merupakan pemain kuat dan akan menghibur kita. Petik 2. Napoli kuat dan termasuk di antara favorit untuk memenangkan kejuaraan. Saya suka tim Milan, tapi Roma bisa menjadi kejutan. Ini akan menjadi kejuaraan yang bagus sampai akhir. Masalah besar di pembangunan Stadion AS Roma. Menurut Il Tempo, Rumah Sakit Umum Umberto pertama telah mengirimkan surat kepada pemerintah kota Roma dan Dewan Perencanaan Kota yang menyatakan bahwa kawasan Pietralata, yang dipilih Roma untuk membangun stadion, telah diidentifikasi sebagai lokasi rumah sakit baru, pembentukan. Proyek yang dikabarkan dimulai pada awal 1960-an dan tidak pernah terrealisasi. Rencana awalnya adalah memindahkan rumah sakit umum ke pinggiran kota dan jauh dari pusat kota yang sibuk. Masalah ini sekarang diharapkan dapat ditangani oleh pemerintah setempat. Nicolo Zaniolo menyatakan, saya tidak pernah kekurangan rasa hormat terhadap klub manapun. Mantan penyerang Roma Nicolo Zaniolo ditanyai tentang perubahan bergejolak dalam kariernya yang terjadi dalam setahun terakhir. Setelah mengalami perselisihan besar dengan fans dan manajemen klub ibu kota, Zaniolo menolak tawaran dari Bournemouth dan bergabung dengan Galatasaray, kemudian meninggalkan Turki beberapa bulan kemudian dan menandatangani kontrak dengan Aston Villa. Saya rasa saya tidak pernah berhenti berkembang, kata Zaniolo kepada Tuttomercato Web menyusul kemenangan Italia atas Ukraina di Stadion San Siro di Milan. Saya selalu melakukan apa yang diminta pelatih dan saya selalu menyediakan diri. Berkali-kali saya dicap oleh media sebagai orang yang tidak menunjukkan rasa hormat, namun kenyataannya tidak demikian. Saya tidak pernah kurang menghormati klub manapun. Saya selalu menyediakan diri dan selalu seperti ini di semua tim yang pernah saya bela. Saya sangat senang dengan pertandingan ini dan saya tidak ingin membicarakan hal lain saat ini. Roma berada di peringkat ke-6 di Eropa dalam jumlah kehadiran penggemar. Suporter Roma terus tampil mengesankan di seluruh dunia. Saat Roma bermain di Stadion Olimpico, penonton sudah dijamin terjual habis selama 2 musim berturut-turut. Dukungan publik Giallorossi terhadap tim asuhan Mourinho selalu konstan dan sering terjadi selama 2 musim terakhir, angka-angka mengesankan yang membuahkan hasil penting di level Eropa. Sebagaimana didokumentasikan dalam laporan UEFA, The European Club Talent and Competition Landscape, Roma berada di peringkat ke-6 dalam peringkat khusus mengenai rata-rata penonton di Eropa musim 2022/23 di semua kompetisi.
Sepanjang musim lalu, Roma menyambut total 1,78 juta Romanisti di Stadio Olimpico di semua kompetisi. Di Italia hanya Milan dan Inter yang mencatatkan lebih baik dengan 1,86 dan 1,97 juta. Roma akan membahas kembali rencana Mourinho sebelum akhir tahun. Roma berencana membahas masa depan pelatih kepala Jose Mourinho dalam beberapa bulan mendatang. Mengingat kontrak The Special One dengan Giallorossi akan berakhir pada musim panas 2024, Roma berharap bisa memperjelas niat jangka panjangnya sebelum akhir tahun ini. Menurut Lego, 3 bulan ke depan akan menjadi krusial bagi klub dan masa depan Mourinho mengingat teknisi asal Portugal itu tidak sepenuhnya menutup kemungkinan untuk memperpanjang masa tinggalnya di ibu kota Italia. Roma, sama seperti Mourinho, menginginkan lebih banyak kepastian untuk masa depan dan oleh karena itu akan mengevaluasi hasil tim selama beberapa minggu mendatang. Kualifikasi Liga Champions tetap menjadi tujuan utama baik bagi klub maupun manajer dan akan memfasilitasi diskusi untuk opsi jangka panjang lebih lanjut. Penggemar Roma yang asal wilayah Lazio dilarang menghadiri Torino Roma. Kabar buruk bagi supporter Roma asal wilayah Lazio jelang laga tandang Giallorossi melawan Torino pada tanggal 24 September mendatang. Mengingat potensi bentrokan di antara pendukung Roma yang bepergian, otoritas setempat telah mengambil keputusan yang akan berdampak pada pendukung Roma dari Lazio. Seperti yang diumumkan oleh situs resmi Torino, pendukung Roma yang tinggal di wilayah Lazio tidak akan dapat mengikuti tim mereka ke Stadio Olimpico Grande Torino untuk pertandingan melawan Granata, yang dijadwalkan pada tanggal 24 September pukul 20.45 CEST, demi keselamatan publik, alasan